Oke, kita tanya ke teman-teman mahasiswa dulu. Khalid dan kawan-kawan, Khalid ini juga kemarin memimpin demonstrasi di Yogyakarta. Bang Panda. Apa yang ini udah ada ketua MPR, wakil rakyat kita, ada juga senior partai di sini, ada juga Prof. Effendi Ghazali, bisa profesor atau provokator sama baiknya ya. Sama Prof. Sama Profnya. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada para elit ini yang kemudian mungkin kemarin Anda nggak sempat ketemu atau kepada publik juga tentang tuntutan dan aspirasi teman-teman. Silakan Khalid. Baik, kami sampaikan dari mahasiswa bahwa kita bersolidaritas yang pertama akan semua bentuk demonstrasi yang tujuannya adalah menyuarakan aspirasi rakyat ya. Dan justru dengan turunnya kita, ini secara jelas kita mengajari para elit-elit politik ini tentang demokrasi itu sendiri. Karena yang kita lihat bahwa munculnya krisis politik dan ekonomi atau bahkan kemanusiaan hari ini itu juga karena tidak diimplementasikannya demokrasi baik dalam pembangunan yang dilakukan maupun salah satu puncaknya adalah dengan munculnya wacana ini yang sangat kontraproduktif dan jadi ironis sekali di tengah prioritas pemulihan katakanlah sekarang. Nah jadi tadi disampaikan Bapak Ketua MPR bahwa Belanda masih jauh, wacananya masih jauh. Itu kan dulu. Tapi kalau Belanda sekarang kan bisa naik pesawat berapa jam doang. Artinya ironi ini bahwa bisa nggak ini Bapak Ketua MPR dan mungkin beberapa anggota dewan di sini menjamin juga sekarang ini kan bola panas tidak hanya di Bapak Presiden tapi juga di MPR yang mana usulan awal dan pengecahannya itu kalau misal emang ada wacananya. Yang kita lihat dan kita selalu antisipasi jangan-jangan Bapak Presiden ini kemarin berkata itu hanya sekadar lip of service lagi-lagi. Itu hanya sekadar untuk menenangkan publik tapi ternyata main di belakang. Ini kan justru lebih bahaya. Sehingga wacana tentang bagaimana kita menolak dengan tegas penundaan pemilu atau mungkin pemilunya tetap ada gitu ya. Tapi perpanjangan periode presiden ini harus terus kami tegas dan kita coba melebur juga dengan elemen masyarakat untuk terus lantangkan seiring dengan bagaimana kita juga tegas mendesak untuk adanya pemulihan terhadap krisis ekonomi yang kita rasakan sekarang. Dan ini menarik kalau tajuknya sekarang adalah bagaimana demokrasi di tengah karang ya. Nah, kalau kita pikir masih mending kalau terjangan karang itu masih maju ya dikit-dikit ya. Kalau kita lihat dan nyatakan dengan tegas bahwa di era Bapak Jokowi sekarang secara gradual sejak beberapa tahun belakangan ini justru mengalami kemunduran demokrasi yang ditandai banyak hal ya. Pembangunan tidak partisipatif misalnya, reformasi, supremasi militer sipil yang juga tidak selesai pasca Orde Baru juga, dan banyak hal lainnya, kriminalisasi aktivis misalnya, berkurangnya kebebasan HAM dan berpendapat. Ini menjadi satu kritik besar bahwa ya bapak-bapak di DPR ini misalnya, para pembesar parpol ini juga harus berefleksi. Apakah dengan aspirasi yang telah diupayakan sekarang atau juga beredarnya wacana ini yang sekarang bola panasnya juga di DPR, seharusnya juga bisa terus bertindak tegas, bersuara tegas. Tidak hanya sekadar menolak tegas, menolak dari awal. Maksudnya kata-kata menolak dari awal ini seakan-akan hanya perlindungan politis saja gitu Pak. Jadi kita justru mendesak semua parpol juga jangan sampai di publik bilangnya menolak tapi ternyata diam-diam mengesahkan atau melakukan proses-proses menuju amandemen untuk mengubah konstitusi tersebut. Jadi begitu mungkin. Ya. Oke. Gimana Bang Panda? Jadi menurut mahasiswa ini mungkin aja di mulut akan seperti itu, tapi di belakang operasi dan gerakan-gerakan ini tetap berlanjut gitu. Jadi apalagi nih di bulan Ramadan jangan seuzon sama Jokowi. Nggak ada itu model-model Khalid. Jokowi itu bukan tipe-tipe orang pemimpin yang lain omongannya, lain wacananya atau maksud lain gitu loh. Dan dia terus terang aja terbuka, tegas, menyatakan sikapnya dan punya karakter. Gitu loh. Ya, saya percaya kalau Bapak Jokowi. Tapi kalau orang-orang di belakangnya itu juga harus kita suzoni Pak ya. Aku setuju. Itu aku setuju. Betul itu orang-orang di sekitarnya. Saya setuju dengan kata-kata Pak Panda, jangan suzon lah. Presiden saya yakin dan percaya tetap berpijak pada sumpah jabatan untuk memegang teguh undang-undang dan konstitusi. Dan sudah berkali-kali Presiden juga menyampaikan hal yang sama. Kami di MPR itu menjaga konstitusi agar tidak ada penumpang gelap atau upaya-upaya yang di luar daripada konstitusi. Tapi kalau perjalanannya ke depan, ya, semua aturan formal dijalankan, ya, ini
amandemen ini bisa terjadi. Nah, kuncinya sekarang bukan di kami. Kuncinya ada di pimpinan partai politik dan individu-individu Dewan Perwakilan Daerah. Kan tadi saya sampaikan, satu partai saja tidak hadir dalam Omnikorum, atau dua partai yang menengah dan kecil tidak hadir, itu tidak bisa jalan. Nah, disitulah baru mahasiswa menilai partai-partai mana saja yang benar-benar secara nyata ingin melakukan atau merubah amandemen. Lalu kemudian lihat lagi materinya apa yang merubah amandemen. Nah, kami di MPRI bekerja mendorong amandemen ini hanya untuk terbatas di penambahan 2 ayat saja, di 2 pasal, 1 ayat di pasal 2, 1 ayat di pasal 23 untuk menghadirkan kembali GBH atau pokok-pokok haluan negara. Saat ini negara ini berjalan hanya sesuai dengan visi misi presiden 5 tahunan. Lalu bagaimana dengan kepastian dan kesinambungan pemerintahan dan kapal besar Indonesia ini menuju kemana? Ini nggak ada. Tidak ada pertanggungjawaban yang jelas dari satu periode presiden yang lain untuk komit meneruskan uang rakyat yang sudah terlanjur masuk dalam program pembangunan dituntaskan. Misalnya Hambalang, beberapa triliun uang rakyat kita masuk ke sana melalui APBN. Hasilnya jadi mangkrak. Tidak ada kewajiban presiden berikutnya setelah Pak SBY, Pak Jokowi meneruskan. Nah, sekarang pertanyaan kemudian adalah berapa banyak sekarang program-program Pak Jokowi membangun infrastruktur jalan, jembatan, ibu kota. Baik. Apa ada jaminan nanti presiden berikutnya meneruskan itu? Dan wacana amandemen di MPR untuk menambah itu bukan ujuk-ujuk. Ini sudah 2 periode yang lalu. Saya hanya melanjutkan rekomendasi 2 periode MPR sebelumnya untuk memasukkan pokok-pokok negara ini dalam konstitusi, dalam TAP MPR saja. Jadi Anda nih Anda mau mengakui nggak Pak Bambang, Pak Ketua, bahwa Anda salah satu promotor utama untuk amandemen konstitusi ini sebenarnya? MPR, ini sudah dua periode lalu. Kalau Anda baca sejarah dan rajin membaca, coba buka dari 10 tahun yang lalu, ini MPR sudah ingin mengupayakan hadirnya kembali PPHN. Jadi nggak perlu seujuh dan menggiring opini seolah periode saya inilah yang ingin melakukan amandemen. Jadi amanat periode lalu ya Bang. Ini kemudian digoreng dengan pendekatan yang sangat politis sekali. Bahkan kita ingin beberapa partai besar sepakat kita perlu haluan, kita perlu bintang pengarah agar bangsa ini ke depan tidak seperti orang lari pocong-pocong, maju 2 langkah, 3 langkah, maju 4 langkah, nggak ada jaminan bupati, gubernur, wali kota melanjutkan senambungan pembangunan dari periode-periode sebelumnya, begitu loh. Pak Ketua, tapi izin, ini prosesnya sejauh ini sampai mana Pak Ketua? Proses amandemen ini? Amandemen kemarin sudah harusnya April ini sudah selesai kajiannya dan kita kirimkan kepada para pimpinan partai politik. Responnya, tapi kemarin kepala kajian menyampaikan merekomendasikan untuk tetap PPN ini melalui undang-undang, tidak melalui TAP MPR. Artinya tidak perlu amandemen. Itu keputusan yang diambil di tingkat pengkajian. Nanti akan dibawa ke tingkat pimpinan, baru kita putuskan bersama. Karena sebagai keputusan kita putuskan di tingkat fraksi dan pimpinan. Dalam posisi hari ini saya akui, tadi saya katakan, ini MPR dan DPR secara individu-individunya kelihatannya aman. Karena tidak langsung memulai ada gerakan, misalnya ada tanda tangan untuk memulai proses-proses tertentu. Itu kan belum terlihat sama sekali. Semua menanti dalam konteks formalitas. Kalau saja rakyat mengendaki, kurang lebih begitu tuh. Kalau angin amandemennya membesar, nah sekarang ternyata nggak besar nih angin di sini. Makanya Bang Panda sampai buka jaket kan karena sudah selesai dengan demo kemarin, jangan-jangan gitu ya. Kalau anginnya membesar, apakah mereka jemput atau tidak? Nah itu kan pertanyaan total.
Nah, sementara mahasiswa, Khalid dan kawan-kawan, dan kita semua itu mau mengingatkan, jangan main-main, jangan buka-buka kesempatan itu. Karena sama seperti logika yang dilemparkan ke publik itu, Anda tidak boleh menunda pemilu, sama seperti Anda tidak boleh menyuarakan mempercepat pemilu. Sama kan? Karena konstitusinya itu sudah jelas. 2 kali 5 tahun. Dan peluang anginnya masuk itu dari mana, Bang? Nah, kan yang memulainya sudah ketua umum partai dan 2 menteri. Itu bukan orang biasa loh. Bukan orang biasa. Kalau coba saya, dia atau kita ini sebetulnya 2 putranya ya. Yang satu Adi, yang satu Ari. Kalau begitu ya. Kalau cuma 2 putra yang menyampaikannya, mungkin orang ya biasa-biasa aja. Tapi ketika sudah ketua umum partai yang besar-besar dan bahkan ujungnya disertai dengan kalimat ya, sebetulnya kalau partai-partai politik ini setuju semua gitu ya, bisa lolos ini begitu. Coba cek, cari, explore, pasti ada kata-kata itu. Nah, inilah saatnya betul Khalid dan kawan-kawan serta kita semua mengatakan, jangan main-main yang soal itu. Nah, rakyat sebetulnya mengharapkan MPR dan DPR, anggotanya ataupun pimpinannya juga menyuarakan itu sejak dari awal. Kalau amandemen ini gimana, Bang? Tadi kan nggak seberbahaya itu. Jadi supaya jangan terlampau jauh dalam cerita amandemen ini, seperti yang dikatakan Mas Bambang tadi, dari Ketua Umum PDI Perjuangan dan dari PDI Perjuangan setelah melihat ada omongan-omongan betul kan? Sudah ngomong keras ketua, tidak, bahkan mengatakan tak perlu amandemen yang waktu itu masalah GBHN dan segala macam, nggak perlu karena kotak Pandora ini dibuka sudah kelihatan kok ada cerita perpanjangan, ada kegalauan dengan di luar dugaan mengenai perpanjangan periode, kemudian periode ketiga dan sebagainya. Daripada ambil risiko, PDI Perjuangan punya sikap, sudah enggak, stop. Maka pimpinan MPR, wakil pimpinan MPR, Baskara, sudah dikasih tahu, tidak dilanjutkan lagi ini. Yang tadinya mempromosikan amandemen kan? Iya, mempromosikan amandemen untuk GBHN tadi. Itu pernyataan Pak Jokowi, 2 poin. Meminta menteri tidak bicara lagi soal penundaan pemilu dan pemilu tetap 14 Februari 2024. Apakah ini membuat cuaca politik jadi berubah? Nih, kalau saya mau ke Khalid dulu gimana? Boleh nggak? Nanti biar Khalid pembacaannya terhadap 2 statement ini gimana? Apakah memang sepertinya dari mahasiswa melihatnya, oh ya udah Pak Jokowi sudah tuntas apa yang dituntut oleh mahasiswa, atau ini malah antisipasi demo aja? Karena dinyatakan H-1 sebelum demo, kan akhirnya mahasiswa juga belok. Tadi mau ke istana jadi ke gedung MPR DPR. Langsung saja fokusnya, Anda percaya apa tidak nih? Oh, jelas tidak. Nah, udah, jelas. Itu aja, cukup di situ. Oke. Terima kasih. Bacaan Bang Ege. Iya, saya pun nggak percaya kata Bang Ege. Saya tidak percaya untuk politik yang total tadi. Jadi menyambung 2 minggu yang lalu, Opung tenang dulu Opung. Sampai berhenti nyatet tadi, Karena mau Ada lagi siapa lagi? Emrus. Oh, yang dulu ya. Jadi begini. Yang dulu. Itu 7 hari yang, jadi 2 minggu yang lalu kita diskusi di sini dan kita bilang, saya bilang nggak percaya kalau nggak total. Karena saya membutuhkan 1 kalimat lagi, kalau nggak setengah kalimat lah, koma, saya tidak mau ada penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden gitu ya. Nah, 7 hari yang lalu mungkin sekitar tanggal 5 Maret itu, berarti Khalid tidak percaya, saya juga nggak percaya ketika dalam kalimat tadi pendek, saya nggak tahu apakah ada versi panjangnya, saya cari-cari di YouTube, saya nggak ketemu juga, yang mengatakan jangan lagi bicara penundaan atau perpanjangan. Nah, itu saja. Itu saja tuh. Itu 7 hari yang lalu, 5 Maret. Mudah-mudahan saya nggak keliru ya. Dalam rapat menteri ya. Nah, ada 2 persoalan di situ. Lagi-lagi saya membutuhkan, tenang Opung, koma, saya tidak mau ada penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Nah, itu tuh. Jokowi itu harus dilihat dalam intonasinya, retoriknya, itulah gaya Jawa Solo, gaya dia. Kita tidak bisa samakan dengan dia dengan Soeharto, ya, kemudian atau dengan Soekarno, atau dengan Gus Dur, atau itu. Itulah Jokowi. Saya sendiri sebagai orang Medan, kalau kultur saya mau kuhadapkan dengan Jokowi, banyak yang tidak cocok, tidak sesuai, gitu loh. Tetapi lama-lama aku belajar mengenal dia, ketulusan dia, sikap dia dan sebagainya. Jadi Khalid tadi nggak usah
tidak percaya, curiga. Sebelah Anda juga nggak percaya, Apa? Sebelah Anda ini. Sampai 7 hari yang lalu nggak percaya. Yang sekarang Agak total. agak total karena sudah Bukan, memang tanpa sadar ya, Jokowi itu kehadirannya itu tanda kutip membuat satu revolusi. Ambil contoh, Revolusi yang mental. pertama kali, waktu beliau ke Medan pas Sinabung, Gunung Sinabung meledak. Dia datang ke Polonia. Di airport, pagi-pagi tiba jam 9, di airport, ibu-ibu dan pejabat-pejabat sudah menyiapkan makanan, semua lengkap. Di situ. Untuk menyambut Jokowi. Diajak gubernur sama wakil gubernur supaya sarapan. Dia bilang, saya udah sarapan dari rumah. Gitu loh. Nggak ada, mubazir semua itu. Waktu dia gubernur di Taman Surapati, itu ada meja 10 meter kali 2 meter, itu zaman Fauzi Bowo atau Sutioso, itu lengkap dengan segala makanan. Buah-buahan, roti, jeruk, macam-macam di situ. Zaman Jokowi bersih. Waktu kutanya, dia bilang, dari mana itu anggarannya? Jadi sikap dia itu terus terang aja banyak. Sama itu dengan sikap-sikap dia dalam perjalanan kepada pejabat dan sebagainya. Berubahlah. Dan kita tidak pernah dengar istrinya terlibat bisnis, mencampuri orang menjadi dirut BUMN seperti pada masa-masa lalu, atau menjadi apa gitu loh. Masa-masa lalu gitu ya Bang? Iya, artinya banyak keluarga-keluarga presiden yang ikut terlibat bisnis dan dia sampai sekarang bersih, tidak melakukan hal-hal. Jadi kita berbahagia punya seorang Presiden Jokowi. Maka kita urai-urai kalimatnya lagi. Harus ada koma, karena koma begini. Sudah, astagfirullah. Berarti buat Opung selesai dengan semua pernyataan Jokowi tadi. Sudah selesai bahwa tidak ada tunda pemilu, tidak ada. Kita percaya kepada dia. Jangan-jangan nanti ini pakai berunding bahwa ada orang-orang di sekitar dia yang itu, ya itu yang perlu dikritisi. Sama, yang ini ada komanya juga bahwa ada. Enggak, ini enggak cerita kok. Itu yang fakta. Kan pembantu dia. Lah jangan-jangan orang-orang ini juga nunggu koma yang sama, Bu. Dengar dulu. Ini kan Presiden Jokowi, kalau yang ku dengar cerita, dia udah tanya Erlangga mau maju apa enggak jadi presiden. Oh, udah nanya. Jawabannya? Jawab Erlangga maju. Maju. Oh, ini harus dicatat Dengar mau dulu. maju ya. Dia tanya Sandiaga Uno. Mau maju. Sandiaga Uno bilang maju. Maju. Dia tanya Erick. Maju. Dia tanya Puan. Maju juga ya? Maju. Iya. Dia tanya Puan. Dia bilang maju. Maju. Dia tanya Prabowo. Ya. Kalau ada izin Bapak. Kata Prabowo gitu. Kata Prabowo gitu loh. Kalau Bamsud, Pak Bamsud? Bamsud mana mau maju itu. Usil ya. Bukan, artinya presiden itu akan mengupayakan, akan berdialog dengan segala cara dia dan gaya dia. Tapi yang utama buat bangsa ini berbahagia yang tulus. Yang hati dia tidak ada tricky, tidak ada mau siasat-siasatan. Bisa dibaca. Bahwa kemudian orang jadi agak enteng sama dia, ya risiko. Ya kan, ya risiko gitu loh. Intinya udah tegas, udah loud and clear dalam iya hal udah ini tegas. Opung ya. Gitu loh. Ya, kami sudah berkali-kali juga menyatakan gitu bahwa kali ini juga bukan dari Bapak Presiden. Ya. Nah, tapi kan permasalahan kita ini kan sebenarnya antara rasa percaya dan rasa tidak percaya. Nah, perasaan-perasaan ini kan yang susah kita kontrol gitu. Perasaan saya dan perasaan Khalid tidak bisa sama gitu loh. Dan ya demokrasi ya begitu gitu. Silakan berperasaan masing-masing. Nah, concern kita adalah jangan sampai kita ini sedang meributkan gosip politik gitu loh. Gosip-gosip dari imajinasi-imajinasi yang kita bikin sendiri. Dan karena semua orang bisa berkonspirasi, semua orang punya banyak versi. Jadi kan ini imajinasi versus imajinasi. Ada yang imajinasinya bilang, ini ada operasi-operasi gitu kan. Kita tanya, apa bentuk operasinya? Nggak tahu pula dia bentuk operasinya apa. Bisa dibaca di media, kata dia kan. Oh, di media kita semua baca media. Ya kan? Ada memang tulisan-tulisan yang secara kaidah jurnalistik mungkin oke, tapi saya juga diminta komentar. Gimana Mas tanggapannya terhadap informasi ini? Yang ngomong siapa? Saya nggak tahu. Anonim semua gitu loh kan. Nah, oleh karena itu, ketika tidak bisa kita validasi, ya kita balik ke track kita masing-masing gitu loh.
Ya, MPR tadi Pak Ketua sudah sampaikan, kita kawal. Teman-teman mahasiswa juga menyampaikan, akan mengawal dengan gerakan moral. Harapan kita bukan karena gosip politik tentunya. Dan tentu juga, ini adalah konsekuensi dari demokrasi kita. Dan kami rasa ini biasa saja. Dan kalau seandainya tadi Effendi bilang dari official dong gitu. Kalau seandainya Effendi coba lihat medsos-medsosnya pemerintah seperti Kemensetnek, YouTube Sekretariat Presiden, itu loud and clear bilang kita itu taat pada konstitusi gitu. Nah, kenapa kita bicaranya taat pada konstitusi dan undang-undang? Karena satu, itu sumpah jabatan presiden. Kurang kuat apalagi kalimat kayak gitu. Yang kedua, kita kan menghindar jangan sampai lah ya kita ini melihat sesuatu itu sangat ketokohan base gitu. Wong kita ini kan lagi bernegara. Ya kan? Ketika ada partai politik dalam struktur negara, presidensi dalam struktur negara, legislasi dalam struktur negara, ya kita bicaranya dalam kerangka tersebut gitu. Kalau kita bicaranya apa-apa dikaitkan sama maunya presiden, mohon izin Bapak Ibu, kawan-kawan dan pemirsa semua, ya sulit kita bernegara gitu loh kan. Karena kalau seandainya begitu, ya sudah persona aja nih kita ngurus negara. Kira-kira begitu, Pak Ari dan Pak Budi. Jadi dengan segala pertimbangannya dan ketenangannya Bang Opung Luhut tadi ya, Pak Luhut tadi, ada satu masalah yang muncul, yaitu apakah media bohong? Nah, ini yang penting. Ini pertanyaan mahasiswa tadi. Jadi media bohong, Pak? Maksud saya, Tori, kalian memberitakan yang kurang lebih sama. Kalian bohong nggak nih? Enggak dong. Iya kan? Kan kurang lebih sama kan kalian? Kalian kan beranggapan juga bahwa di antara tokoh-tokoh itu, betul nggak? Iya. Yang aktif menyuarakan penundaan pemilu, antara lain Pak Luhut. Iya. Betul nggak tuh? Iya, betul. Kalau dibantah, boleh loh dibantah malam ini. Itu betul. Tadi kan Pak Luhut garis bawahnya saya tidak pernah bicara 3 periode. Itu betul juga. Iya. Karena Pak Luhut bicaranya perpanjangan pemilu. Oke. Penundaan pemilu. Dan itu diakui oleh Pak Luhut tadi. Iya, kalau itu diakui. Saya cuma bicara ini kok penundaan Jadi pemilu. media itu bohong atau enggak? Untung kita belum media ya, Dit. Saya ada di tengah-tengah. Kalian belum media tapi sudah total. Sedangkan media ada yang sudah media tapi belum total. Dan kemudian saya terus terang aja ada pengalaman tadi ya dalam rangka Ghazali katakan pembantu-pembantu presiden waktu peristiwa 212. Kalau ingat waktu itu dia yang pakai payung itu, hujan Biru, payung biru. Niat dia, tekad dia mau masuk bergabung ke podium 212 waktu itu di depan istana. Tetapi Panglima Kapolri Tito mengatakan tidak aman. Panglima Gatot mengatakan tidak aman. Dia tidak demikian juga Menko Polkam mengatakan tidak aman dan sebagainya. Hati kecil dia, aku mesti ke sana. Dan memang ini true story. Dan memang dia diridoi. Menteri Agama Lukman Hakim terlambat datang. Kemudian Presiden tanya, ini Menteri Agama kita datang. Macam mana? Apakah saya ke sana apa tidak? Menteri Agamanya polos jawab, Bapak ke sana aja. Apa alasanmu? Mereka itu anti Ahok, bukan Bapak. Ayo kita ke sana. Dia anulirlah pendapat Kapolri, dia anulirlah pendapat Panglima yang mengapakan security segala macam. Beliau berjalan sampai ke sana. Itu Jokowi. Panglima mengatakan jangan, Pak. Laporan intelijen mengatakan Bapak tidak aman. Kapolri mengatakan tidak, Pak, jangan ke sana. Gitu loh. Ya itu Jokowi. Melihat Opung tadi? Apanya? Melihat Opung Luhut tadi? Enggak imbang itunya, persoalannya bukan di situ. Jadi yang mau saya gambarkan, ada kepemimpinan beliau ini yang bukan saya mau paranormal atau irasional, bahwa dia sendiri betul-betul dalam pengenalan pengalaman saya itu diridoi. Blessing ya? Iya, diridoi. Bayangkan Kapolri mengatakan tidak, ini mengatakan tidak. Hanya seorang Menteri Agama mengatakan Bapak ke sana, dia anulir semua itu. Karena dia sudah punya satu keyakinan. Gitu loh. Dan demikian juga menghadapi ini. Tentu dia lihat, oh menteriku yang mana yang benar, menteriku mana yang benar, menteriku apa benar. Sementara masih menunggu menteri kebenaran, presiden jangan-jangan ikut, mau hati, bermain dia biar-biarin itu.
janganlah. Kasihan gitu loh. Ya, clear ya. Pesan moralnya Pak Jokowi sangat mendengarkan orang-orang soleh, karena Menteri Agama. Iya, betul. Jadi, Adinda Khalid, saya perlu mengomentari. Dalam penyusunan naskah konstitusi atau amandemen Undang-Undang Dasar 45, itu tidak ada urusannya dengan eksekutif. Eksekutif sama sekali tidak boleh terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 45. Coba dilihat sejarah ketika naskah asli Undang-Undang Dasar 45 berubah amandemen 1, 2, 3 dan hasil amandemen yang keempat. Tidak ada keterlibatan pemerintah. Semua adalah penghuni Senayan dari partai-partai politik. Ketika itu ada utusan golongan dan utusan daerah. Nah, kalau hari ini yang paling memiliki kewenangan adalah partai politik dan Dewan Pimpinan. Jadi sama sekali tidak ada domain campur tangan pemerintah kalau nanti terjadi amandemen sebagaimana yang disampaikan tadi, kekhawatiran tadi. Tapi saya jamin itu ini yang penting. Kalau tadi kunci pertama Pak Jokowi sudah nyatakan tidak dan kunci kedua ada di Bu Mega PDIP, ya sebetulnya permainan ini sudah selesai. Saya tidak mengatakan selesai. Gila. Kemudian How to play the game. Ya, beda pendapat boleh. Yang tidak boleh, Khalid, adalah beda pendapatan. Iya. Jadi kalau ditanya bagaimana sikap MPR, saya ingin tegas mengatakan bahwa posisi MPR akan selalu tegak lurus pada prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme amandemen terhadap konstitusi hanya dapat dilakukan melalui ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Mantap. Mantap. Terima kasih sekali lagi Terima Pak kasih. Ketua. Ada artikel Detik yang mengatakan bahwa ya Pak Muhaimin, Caimin masih Gus Ami atau Gus Muhaimin, ya terserah Anda memanggilnya apa, itu masih melobi-lobi teman-teman partai untuk paling tidak amandemen konstitusi. Iya. Amandemen ini kalau kata Bung Ege ini jadi pintu masuk penting. Ada angin-angin politik yang soalnya lain. memang muncul pertanyaan begini, jangan-jangan karena lobby ini Ya, karena kemarin memang Caimin satu-satunya wakil ketua DPR yang tidak menemui mahasiswa. Jangan-jangan karena sedang melobi, mungkin gitu. Itu gimana? Begitulah. Kiai, gimana Pak Kiai? Kan memang agenda amandemen di MPR itu kan dilakukan pengkajian memang di badan pengkajian, khususnya terkait dengan PPHN, dan itu dilaksanakan. Nah, tapi pada tahap kajian yang disebut oleh Pak Muhaimin mungkin amandemen terkait dengan PPHN itu, bukan soal penundaan, karena kalau soal penundaan belum ada kajian dan usulan secara resmi dari fraksi-fraksi termasuk fraksi PKB di MPR. Tapi kalau terkait dengan amandemen PPHN itu sudah ada keputusan dari fraksi-fraksi untuk dilakukan kajian, ya sekali lagi kajian, belum mengambil keputusan amandemen atau tidak. Itu Mas Didi. Jadi kalau Pak Muhaimin lobby, ya itu bagian dari tugas beliau lah sebagai pemimpin partai lobby untuk melakukan amandemen jika sekali lagi jika yang menjadi PPHN. Jika PPHN ini memang dimaksudkan dan diharapkan menjadi bagian dari cara membangun konstitusi yang kuat dan dalam konteks perencanaan nasional yang berkelanjutan. Mas Kiai, Kalau kita sebagai mengamati politik ini ke depan, wacana hikmah daripada masalah yang menunda dan segala macam, terus terang aja ini membuka tabir mengetahui partai mana sebenarnya yang sudah siap ke 2024. sampai situ nih membacanya ya. Banyak memanipulasi, menutupi itu karena memang nggak siap.
Iya kan, dalam survei pun tak naik-naik. Tetap 3%, 5% atau berapa persen gitu. Cara pandang begini boleh juga. Bukan cara pandang. Ini agak kaget. Enggak cara Bang, pandang. ini agak kaget gua. Bukan ini. Loh, ini bukan cara pandang. Fakta. Bukan fakta. Cara pandang bukan fakta apa pula. Ini kejadian. Oh, kejadian. Buka kulit tanpa isi. Kayak pacaran jadian nih Bukan, ya. Buka kulit tanpa Tanpa isi. isi. Di belakang, di balik udang apa? Gitu loh. Bahwa sebenarnya partai-partai yang siap seperti PDI Perjuangan jelas-jelas mengatakan tolak penundaan. Karena kami sudah siap. Sayangnya ada partai-partai yang tidak siap tapi tak ngaku siap, bikin isu. Gitu loh. Bikin manuver, tipu-tipu kampung lah. Karena kesiapan itulah Pak Panda, kan siap tuh PDIP. Yang kemarin ngotot PPHN kan kemudian tidak jadi. Iya. Yang ngotot siapa? Takut juga Pandai. gitu maksud saya. Takut ada kotak Pandora. Apa kan Bukan. mestinya nggak takut, ini Bukan kan soal wacana biasa. Sebentar dulu, bukan takut, eman. Iya, iya. Nah, perlu Nah, belajar. kalau senior yang Aku yang terjem- bilang kita hormat. Aku Tetap terjemahkan, maksud saya. eman gitu loh. Ya, ini bahwa soal grammar ini. apapun- Iya. Ya, legacy yang ditinggalkan oleh PDIP, Pak Taufik Kemas, lewat 4 pilar yang Iya. kemudian disusul dengan legacy PPHN. Menurut saya itu sesuatu yang sungguh luar biasa yang ditawarkan oleh PDIP. Tapi sayangnya ketika ada wacana penundaan ini gitu, tiba-tiba merasa tidak siap untuk amandemen PPHN. Nah, itu salah-salah, bukan tidak siap. Justru tidak diduga ada minta penundaan gitu loh. Iya. Itu aja. Ya, Kayak apapun di situ. kayak bahwa disambar kami petir bagian- gitu loh. Nah, jadi lagi-lagi Ah. kembali lagi ke 2 minggu sampai hari ini. Apa? Kalau saja partai-partai ini menyatakan kami memang amandemen untuk PPHN, dan sama sekali tidak mau penundaan, bisa lain kejadiannya. Jadi yang koma bukan hanya presiden. Iya, tapi koma partai-partai. Kalau dan ini tidak Fendi mau bijak. sama sekali Bijak. tunda Pak pemilu. Effendi, Ya, itu sudah disampaikan. Udah Itu ya? namanya amandemen terbatas pada Oke. pasal PPHN. Iya, Itu iya. disetujui oleh PDIP dan PKB. sangat lazim lah bahwa orang mengikuti angin. Jadi yang dulu agak galak atau katakanlah kita nggak pakai kata sponsor, Iya. walaupun barang itu kejadiannya, barangkali kita nggak pakai kata sponsor, tapi orang sekarang relatif melihat mahasiswa, melihat kejadian-kejadian yang ada, agak melunak juga dengan mengatakan enggak, kami nggak pernah maksud itu, maksudnya PPHN misalnya, ya kan nggak apa-apa juga. Sambil mendengarkan suara publik yang mungkin juga berubah juga sekarang. Maksud saya bisa jadi sekarang 99% publik sudah mengatakan nggak ada tunda pemilu, nggak ada 3 periode. Antara lain karena Bapak Presiden sudah mulai menyatakan sikap yang agak jelas dan PDIP sudah lebih jelas. Pecah gitu. gesang Ya, dari jadi Jokowi jadi gitu ya. perubahan itu biasa. Nah itu yang sedang kita tunggu pada hari-hari ini. Kecuali definisi tadi big data yang masih saya mau pelajari. Gitu. Iya. Ini Jadi nyambung. Ya. Lihat sebentar. Gua tambahin supaya lu abis ini juga ngomong. Salah satu juniornya Bang Panda ini Adiana Pitupulu dalam satu diskusi mengatakan gini, mahasiswa-mahasiswa itu harusnya jangan demo ke presiden atau ke DPR dong soal perpanjangan masa jabatan ataupun tunda pemilu ataupun apapun you name it lah. Harusnya mendemo kantor-kantor partai yang bicara atau mengusung atau mengidekan persoalan ini. Salah satunya PKB. Nah, ini mumpung ada Kiai Jazilul nih, apa yang mau kau katakan hal? Ada Gus Jas. Ya. Silakan, Ale. Silakan barang itu. Dari tadi saya katakan dengan tegas ya bahwa kita akan bergerak secara imparsial, tidak terafiliasi dengan gerakan politik apapun, sehingga nggak bisa diklaiming seperti Opung Panda tadi ya. Dan justru saya melihat tarik ulur antar parpol PKB PDIP menunjukkan dua-duanya ternyata sama-sama lemah. Lemah dalam hal apa? Artinya tidak punya basis representasi yang kuat dalam memperjuangkan apa yang jadi wacananya. Misalnya satunya pro amandemen, satunya tidak. Dan saya mengkritisi untuk PKB yang dari awal menggulirkan wacana ini, jelas-jelas wacana ini jangan sampai menjadi satu tren autokratik regalisme ya, di mana satu legislasi, amandemen dan sebagainya ini hanya diperuntukkan untuk memuluskan ya segelintir kepentingan saja. Dan itu kan yang salah satu tercermin dari wacana ini. Pun untuk PDIP misalnya, oke lah bisa bercuci tangan dari isu amandemen ini kontra. Tapi akhirnya ketika fokusnya hanya tertuju pada ternyata udah punya persiapan 2024, kan jadi pertanyaan lagi, loh
nggak bisa dong lepas tangan juga dari krisis-krisis ekonomi yang melingkupi masyarakat sekarang. Ada banyak masalah yang itu juga pengesahannya atau putusannya di DPR. Ketika sekarang pemulihan ekonomi sedang proses, justru ditambah PPN misalnya naik BBM, naik atas persetujuan DPR juga. Nah ini harusnya jadi prioritas juga, jangan sampai hanya terfokus pada momentum-momentum politik. Sehingga kritik kami adalah akhirnya kedua atau semua partai ini akhirnya mewakili konstituen yang mana, dan sudahkah melihat grassroots atau realita masyarakat yang sekarang dalam kondisi kesulitan butuh uluran tangan langsung dari para pejabat-pejabat baik eksekutif maupun legislatif ini. Terima kasih. Wakil-wakil rakyat yang di DPR itu, terutama dari PDI Perjuangan, itu adalah pilihan rakyat. Itu mewakili rakyat, sama dengan mahasiswa mewakili rakyat gitu loh. Jadi jangan dibikin dikotomi. Dan itu dipilih satu anggota DPR itu mesti 30.000, 50.000 suara baru jadi anggota. Itu konkret, nyata gitu loh. Maka protokoler di DPR, menteri tidak bisa mengatakan saudara anggota DPR. Menteri mengatakan bapak anggota DPR yang terhormat. Tetapi DPR mengatakan kepada menteri, saudara menteri. Itu aja sudah diatur kedudukannya karena stratanya, harkatnya. Mereka itu dipilih oleh rakyat, gitu loh. Jadi mahasiswa itu juga dipilih oleh rakyat. Maka kalian demonstrasi itu ke itu udah pas itu, gitu loh. Jadi lebih baik demo DPR atau istana atau demo kantor partai? Suka-suka mana aja, tergantung itu. Tapi saya perlu tegaskan bahwa wakil-wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat. Jadi jangan sampai menganggap hanya mahasiswa yang mewakili rakyat. Tidak. Mereka juga itu nyata gitu loh. Ya, isu penundaan pemilu ini agak aneh sebenarnya. Karena bahkan di bawah rezim otoritarian aja Indonesia, itu pemilunya relatif lebih reguler gitu. Hanya ada satu penundaan dan satu memajukan gitu. Jadi kita bahkan di bawah rezim otoriter bisa mengerjakan pemilu dengan reguler. Dan kita lihat belakangan ada tulisan dari Francis Fukuyama ya soal penyerangan Rusia ke Ukraina, di mana kalau Rusia kalah gitu, outright defeat Rusia katanya di situ, bahwa akan membuka spekulasi baru soal kebebasan dunia gitu. Nah, bahwa ternyata musuhnya demokrasi hari ini itu bukan lagi kudeta militer, bukan lagi pertarungan ideologi, tetapi internal agresor gitu. Agresor-agresor yang muncul dari rahim demokrasi itu sendiri gitu. Kita lihat banyak tokoh-tokoh yang kemudian tidak bisa dikontrol oleh kelembagaan-kelembagaan demokrasi yang kemudian memperpanjang kadar luarsa dari kekuasaannya gitu. Di banyak tempat di dunia, bukan di Indonesia gitu kan. Di Turki Erdogan, bahkan Putin di Rusia bisa sampai 2036 berkuasa nanti kalau masih sehat walafiat beliau ya. Kita berdoa aja. 2036 itu. Ya, nah sangat panjang gitu. Nah, beruntungnya kita di Indonesia, kita punya legacy dari setiap masa pemerintahan itu yang memperkuat kelembagaan demokrasi kita. Bung Karno dulu mengajarkan kita soal nasionalisme yang egaliter, tidak memihak kepada etnis dominan tertentu atau kelompok dominan tertentu. Dan Pak Harto dulu mengajarkan bagaimana membangun struktur birokrasi sampai ke level akar rumput gitu. Nah, jadi dua kekuatan itu sudah teruji di Indonesia, bahkan setelah transisi 98, konflik-konflik horizontal di Indonesia Tengah dan Timur mampu kita selesaikan dengan cara yang efektif. Kemudian pemisahan, bahkan pemisahan Timur Leste yang merupakan daerah mayoritas Kristen tidak menginspirasi daerah lain yang juga beragama Kristen untuk mengambil langkah yang sama. Itu adalah bukti bahwa kelembagaan demokrasi kita memang sedang bekerja gitu. Nah, masalah kita adalah internal agresor. Nah, di menit-menit yang tersisa ini adalah detik-detik bagi Pak Jokowi membuktikan bahwa beliau bukan bagian dari masalah demokrasi dunia hari ini. Ya, itu aja penutup. Dan itu karang-karang yang harus dilalui oleh Pak Jokowi ke depan, dan tidak mudah, tapi yakinlah kalau kata Bang Panda, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, dan ini adalah detik-detik membuktikan bahwa Pak Jokowi bukan bagian dari masalah demokrasi dunia. Bukan hanya Indonesia. Itulah hikmah kebijaksanaan dari Arif Putra. Kita hanya tepuk tangan dulu, demikian adu perspektif pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. See you later, alligator.